Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, tuh channel saya konsultan. Konten saya kali ini adalah bagaimana cara mengganti tulisan di file dokumen teman-teman, baik itu ijazah, sertifikat maupun yang lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkannya, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan caranya dengan sedetail mungkin. Jadi teman-teman bisa ikuti setiap langkah-langkahnya biar teman-teman paham. Oke? Yang pertama-tama itu teman-teman harus tentukan sertifikat apa yang ingin teman-teman ingin ganti. Saya di sini mendownloadnya dari Google ya teman-teman, untuk belajar saja. Jadi teman-teman untuk belajarnya bisa menggunakan sertifikat teman-teman. Oke. Setelah itu ini saya sudah masukkan. Klik OK. Di sini saya menggunakan Photoshop 2023. Meskipun teman-teman tidak menggunakan Photoshop 2023 bisa semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengganti tulisan Noesa Kuate ini ya teman-teman. Untuk kita menggantinya teman-teman harus tahu ini jenis font apa. Teman-teman jangan khawatir, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari font pada sertifikat. Setelah ini teman-teman masuk, teman-teman bisa klik Ctrl J, kita akan duplikat, atau teman-teman bisa klik bagian ini, klik kanan, duplikat layer, klik OK. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke bagian ini, teman-teman bisa blok ini ya, bagian tulisan mana yang ingin teman-teman ganti. Setelah itu teman-teman klik Ctrl C, Ctrl P. Yang pertama itu teman-teman copy, setelah itu teman-teman mempastekan. Setelah itu teman-teman klik kanan, klik quick export as PNG. Saya teman-teman bisa simpan saja ya teman-teman, klik save. Oke. Untuk mencarinya teman-teman bisa tulis di Google ini find my font. Biasanya saya menggunakan ini sangat-sangat simpel sekali. Pilih bagian atas ini. Setelah itu di sini upload image, klik satu kali, masukkan tulisan yang ingin teman-teman cari atau identifikasi. Kita blok semua ya teman-teman, geser saja. Klik bagian ini identity font. Oke, di sini banyak sekali teman-teman jenis font yang teman-teman bisa gunakan, tapi kita harus sesuaikan juga dengan jenis font yang kita gunakan sebelumnya. Sepertinya mirip dengan ini ya teman-teman, kita coba gunakan Noesa Kuate ini. Untuk melihat jenis fontnya teman-teman bisa bagian atas ini teman, Arial Greek ya teman-teman. Ada di sini Simplified Arabic dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan Arial Greek ini saja. Teman-teman bisa blok saja, kopikan saja. Setelah itu teman-teman buka Google lagi. Karena sudah mengetahui jenisnya, maka kita tulis download font, pastekan. Setelah itu klik free, biar gratis ya teman-teman. Terserah teman-teman ingin menggunakan yang bagian mana, saya gunakan bagian atas ini saja. Klik download font, klik ini start download. Setelah itu klik open folder. Ini ya teman-teman, agak regular gini, klik file, oke. Sudah kita ekstrak. Setelah itu teman-teman klik 2 kali, kita buka, oke. Yang bagian font ini ya teman-teman, klik kanan, pilih install for all user. Karena kita sudah download sebelumnya, klik saja yes. Oke. Setelah itu teman-teman close terlebih dahulu atau tutup terlebih dahulu Photoshopnya, biar font sebelumnya bisa diidentifikasi di Photoshop ini. Kita tutup saja. Oke, setelah ditutup teman-teman bisa buka lagi.
Oke, setelah itu teman-teman bisa buka lagi ya teman-teman sertifikat yang teman-teman ingin ganti, klik OK. Ini kita seperti sebelumnya, teman-teman bisa duplikat layer saja. Setelah itu teman-teman bisa untuk membandingkan antara font sebelumnya dengan yang ingin kita ubah, kita klik bagian ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti, kita blok tulisan ini karena ini yang kita ganti, kita Ctrl P, setelah itu pastekan. Setelah itu kita tutup saja ya teman-teman, karena ini tidak kita gunakan, nanti kita gunakan untuk perbandingan saja. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian ini ya teman-teman, teks ini kita tulis kita perbesar, kita ubah namanya Noesa Kuate. Noesa Kuate, oke, sudah. Setelah itu teman-teman bisa tekan Ctrl plus untuk memperbesar, untuk memperkecil, Ctrl min ya teman-teman. Sekarang kita ukurannya. Oh ya teman-teman, ini tadi sebelumnya ini apa? Jenis fontnya Arial Greek ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa gunakan font Arial juga. Oke. Arial regular. Klik satu kali. Ini sudah sesuai dengan jenis fontnya. Setelah itu teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya teman-teman. Kita ubah dulu ukurannya warna hitam biar kita bisa membandingkannya. Oke, kita perbesar. Kita perbesar terlebih dahulu ya teman-teman. Belum sama. Oke, sedikit lagi. Kita geser. Oke, besarkan sedikit lagi. Oke. Kita coba bagian ini teman-teman. Kita coba bold. Gimana kalau bold? Oh, bukan bold. Kita coba ke bagian regular ya teman-teman. Oke ya teman, sudah selesai ini. Kita lihat fontnya sama ya teman-teman. Fontnya sama. Setelah itu teman-teman bisa klik bagian color ini. Setelah teman-teman klik bagian colornya, teman-teman bisa klik kita samakan di fontnya ini. Oke, sudah sama warnanya. Bisa teman-teman ulangi ya teman-teman. Bagian font ini, bagian color ini klik satu kali. Karena kita ingin menyamakan, di bagian font ini klik kita satu kali. Oke, sekarang jenis fontnya sama ya teman-teman. Tapi yang membedakannya ini ya teman-teman, yang pas bagian atas ini sedikit ngeblur, sedangkan yang bagian bawah ini tidak ngeblur ya teman-teman. Untuk mengatasinya, sekarang kita coba membuat tulisan bawah ini bisa ngeblur ya teman-teman. Oke, kita dengan cara sebelum kita membuat dia ngeblur, kita hilangkan terlebih dahulu tulisan ini, karena kita akan meletakkan tulisan yang bagian Noesa Kuate yang baru ini bagian atas. Oke, kita tutup. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa blok. Oh ya teman-teman, arahkan di bagian background copy. Setelah itu ke bagian ini ya teman-teman, page tool ini. Page tool ini, setelah itu teman-teman bisa blok yang ingin teman-teman ubah. Kita blok saja. Oke, setelah itu teman-teman bisa geser di bagian batu yang sesuai. Oke, mana batunya? Batu. Oke, ini batunya sama. Oke, sama. Ini sama ya teman-teman. Setelah itu di bagian ini juga.
Oke, sepertinya yang ini kurang rapat, kita coba ulangi lagi proses pengambilannya. Dapat, oh ya belum. Oke teman-teman, sudah? Ini belum merata, kita coba ratakan lagi. Oke teman-teman, setelah selesai ini teman-teman bisa ke bagian font ini, kita geserkan ke bagian atas. Kita buka yang bawah ini teman-teman. Oke, kita letakkan di bagian yang kopian sebelumnya ini, kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita tutup lagi karena fungsi kita menggunakan ini biar kita tahu letak di mana tulisan itu berada. Oke teman-teman, selanjutnya, oke teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang kita buat tulisan ini menjadi ngeblur ya teman-teman. Biar ngeblur, caranya yaitu teman-teman bisa tekan ke bagian yang huruf ini ya teman-teman, Ctrl Alt Shift E. Ingat ya teman-teman, tekan Ctrl Alt Shift E secara bersamaan, maka font yang sebelumnya itu maka akan berubah seperti ini ya teman-teman. Ada layer 2-nya ini karena sudah menjadi menyatu dengan gambar. Sekarang teman-teman bisa di bagian ini ya teman-teman, blur tools ini, klik satu kali. Jika sudah, teman-teman bisa ubah size atau ukurannya. Sebelum itu kita munculkan lagi ya teman-teman, ini ke bagian atas ini kita bandingkan ya teman-teman, untuk membandingkan blur ya teman-teman. Itu untuk contoh saja. Ke bagian layer 2 lagi, bagian blur ini ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan saja dengan font, kita sekali oke. Kita besarkan sedikit lagi. Setelah itu bagian strength sini fungsinya ini untuk melihat ketebalan dari proses blurnya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan blur yang ada di sertifikat teman-teman. Saya di sini menggunakan saya coba 27% saja. Teman-teman bisa geser dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Oke, bisa teman-teman lihat perbedaan ngeblurnya. Saya coba ya teman-teman, misalkan terlalu banyak ngeblur, teman-teman bisa lihat ya teman-teman, blurnya terlalu berlebihan. Kita Ctrl Z kan saja, kita coba blur biar agak sedikit sama. Oke, terlalu banyak sih. Kita coba turunkan lagi menjadi 10%. Oke, sudah selesai. Ini yang sebelumnya, yang atas ini yang sebelumnya teman-teman. Sedangkan yang bawah ini yang kita ganti font tadi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti asli ya teman-teman, mulai dari jenis fontnya sampai warna dan blurnya. Sekarang saya coba ganti nama. Kita hapus, setelah itu kita ganti nama ya teman-teman.
Ini kita ganti nama saya Taboni. Oke, kita letakkan posisinya di bagian tengah. Ini sudah bagian tengah. Setelah itu kita ulangi di bagian ini, klik Ctrl Alt Shift E. Setelah itu teman-teman bisa blur lagi. Ini kita munculkan lagi mana blur tadi, ini. Sekali kita naikkan dulu sampai 27 atau ya terserah teman-teman. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Saya di sini menggunakan huruf besar ya teman-teman. Kita tutup. Oke. Sepertinya terlalu blur gitu, kita coba ulangi lagi sampai tidak terlalu blur. Terlalu tebal, kita buat 5 saja. Oke teman-teman, bisa cek ini jenis fontnya sama, jenis warnanya sama, terus latar belakang dan blurnya juga. Sangat simpelnya bukan, jadi teman-teman bisa pahami dari penjelasan saya awal sebelumnya itu. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Yang sudah pasti ini berlaku untuk di semua sertifikat atau dokumen dalam bentuk PNG yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe jika channel ini atau konten ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.